Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Uma Mita. Oke, kali ini Uma mau melanjutkan nih materi kelas 10 semester 1 bab 2 tentang struktur atom. Oke. Di video yang pertama Uma membahas tentang partikel dasar penyusun atom. Nah, untuk video yang kedua Uma mau melanjutkan materi tersebut. Nah, tentang apa itu kita akan lihat. Tapi sebelum kita melanjutkan, seperti biasa Uma meminta untuk semuanya yang nonton video Uma untuk mendukung channel Uma supaya lebih bermanfaat ya bagi banyak orang untuk men-share video-video Uma dan jangan lupa untuk subscribe, like dan hidupkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari Uma. Lanjut Uma, kita mau belajar apa hari ini? Oke, kita klik dulu menunya di bab 2 tentang struktur atom. Video yang pertama, Uma membahas tentang partikel dasar penyusun atom. Nah, video yang selanjutnya yang hari ini yang akan kita bahas tentang apa Uma? Tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Uma kok banyak banget sih ini materinya. Jangan sedih. Ini tenang aja. Ini mudah kok dipelajari. Kita klik isinya apa aja. Yang pertama ada nomor atom, ada nomor massa, ada notasi unsur, dan isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Jadi kita punya 4 iso nih. Yang terakhir kita akan belajar tentang massa atom relatif atau AR. Oke, kita klik nomor atom. Nomor atom dilambangkan Z. Uma, kalau saya pengen ngelambanginnya jadi yang lain, boleh nggak? Boleh sebenarnya, tapi untuk memudahkan kita dalam belajar, itu sudah disamakan untuk nomor atom itu dilambangkan menjadi Z karena sudah dipatenkan oleh IUPAC. IUPAC itu untuk penulisan kimia secara internasional. Nah, nomor atom itu dilambangkan Z itu menunjukkan. Nah, video sebelumnya kita sudah membahas tentang proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang Uma, apa hubungannya mereka bertiga dengan materi yang akan kita bahas hari ini nih? Hubungannya sangat dekat. Nah, ternyata jumlah proton itu merupakan nomor atom. Jadi, atom itu punya nomor penting. Ada 2 nomor penting. Yang pertama nomor atom, yang kedua nomor massa. Nah, sekarang nomor atom yang lambangnya Z ini ternyata sama dengan jumlah proton. Jadi nanti kalau kita tahu nomor atomnya, kita juga bisa menentukan jumlah protonnya. Ini kata kuncinya ya. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Nah, sekarang ternyata atom itu bisa dalam 2 keadaan loh, Nak. Bisa dalam keadaan netral, bisa dalam keadaan bermuatan. Kalau netral artinya nggak positif, nggak negatif. Nah, sekarang ini dari yang ini kita hubungkan menjadi yang atom netral. Ternyata kalau atom netral, tadi Uma mengatakan kalau netral berarti kan tidak positif, tidak negatif. Lah kalau tidak positif, tidak negatif berarti jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Ini kata kunci ya. Jadi selain kata kunci yang nomor atom itu sama dengan jumlah proton, nah ini ada kata kunci juga. Untuk atom-atom netral atau atom-atom tidak bermuatan, jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Karena kalau proton muatannya positif, kalau elektron muatannya negatif. Kalau positif sama negatifnya sama, kan jadinya netral. Oke, bisa dimengerti ya ini ya. Selanjutnya, kita ke atom bermuatan. Atom bermuatan disebut ion. Nah, yang perlu kita pahami, ion itu ada 2 jenis. Ada ion positif, ada ion negatif. Cara mudah mengingatnya, kalau ion positif itu berarti kebanyakan protonnya. Kalau ion negatif berarti kebanyakan elektronnya. Oleh karena itu, bisa kita tarik kesimpulan kalau ion positif atau kation itu artinya jumlah protonnya melebihi jumlah elektronnya. Tuh ya.
Kita sepakati. Kalau ion negatif berarti kebanyakan elektronnya, sehingga jumlah protonnya lebih sedikit atau kurang dari jumlah elektron. Ini jelas bisa dimengerti ya. Bagaimana Uma cara mencarinya? Ini nih. Jadi kalau dia bentuknya ion atau atomnya bermuatan, bisa muatan positif, bisa muatan negatif. Cara mencari elektronnya adalah jumlah proton dikurang muatannya. Kalau muatannya plus 1 berarti jumlah proton dikurang 1. Kalau muatannya min 1 berarti jumlah proton atau jumlah nomor atom dikurang min 1. Uma, kok masih bingung sih? Tenang aja, ada contoh soal kok. Kita lanjut ya, habis ke nomor atom kita ke nomor massa. Nah, jadi gini, jalan ceritanya. Atom punya 2 nomor penting. Tadi kan Uma bilang begitu. Ada nomor atom, ada nomor massa. Kalau Uma ibaratkan menjadi siswa, siswa itu kalau di kelas punya 2 nomor penting juga. Yang pertama, nomor absen. Nomor absen itu ibaratnya nomor atom. Jadi atom juga punya nomor absen. Disebut nomor atom. Siswa punya nomor absen. Kalau nomor absen itu urutan bukan? Ya kan? Nomor absen itu pasti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak ada kan nomor absen 5,5? Nah, kalau nomor massa itu sama aja kayak berat badan siswa. Nomor massa itu tidak selalu bulat. Bisa saja massa atomnya itu 11,99, bisa dibulatkan menjadi 12 dan seterusnya. Begitu pula dengan berat badan kalian. Berat badan kalian kan tidak selalu 50, 51, 52, bisa saja ada koma-komanya. Benar tidak? Nah, jadi kita untuk mempermudah kita dalam memahami 2 nomor ini, nomor atom itu sama kayak nomor absen, nomor massa sama kayak nomor berat badan kalian ya. Nah, sekarang kita sepakat di video sebelumnya Uma mengatakan bahwa massa suatu atom, ini lambangnya A ya, itu ditentukan oleh inti atom. Benar? Oke. Yang menyimak pasti jawabnya benar. Massa suatu atom ditentukan oleh inti atom. Nah, di dalam inti atom itu ada siapa? Ada proton dan ada neutron. Sehingga massa atom adalah sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Tuh, mudah ya. Kalau jumlah proton, nah tadi jumlah proton itu kan sama dengan nomor atom. Sehingga sama juga dengan nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan ke notasi unsur. Nah, kalau sudah notasi unsur sudah mudah. Nih, notasi unsur, semua unsur apapun unsur itu, notasinya diibaratkan seperti ini. Unsurnya ini yang X ini adalah lambang unsur, jadi X ini bisa diganti apa aja. Jadi X ini bisa diganti, misalnya kalian punya unsur hidrogen, berarti X-nya itu diganti H. Kalau unsur magnesium, diganti Mg. Kalau unsur oksigen, berarti diganti O. Kalau unsur natrium, berarti diganti Na, dan seterusnya. Nah, sekarang ada A, ada Z. Tadi A itu kan nomor atom tuh. Nah, nih nomor atom atau jumlah proton. Sedangkan yang A nomor massa. Jadi, setiap atom punya 2 nomor di atas dan di bawah. Yang di atas itu nomor massa. Yang di bawah itu nomor atom. Jadi, begitu ceritanya ya. Nah, kalau nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan seterusnya. Jadi ingat ya, yang di bawah itu nomor absen atau nomor atom, yang di atas adalah nomor massa. Nah, sekarang kita punya contoh. Nah, F ini sudah Uma ganti ya dengan F ya. F ini unsur namanya unsur fluor. Unsur yang paling ke elektronegatifnya paling tinggi. Jadi dia punya negatifnya paling tinggi di antara unsur-unsur yang lain. Fluor ini berada di golongan 7A atau golongan halogen. Nah, F19 9, jangan ketukar. Kalau kalian, mana yang nomor atom? Jangan salah. Mana yang nomor massa? Jangan ketukar. Nih, kita lihat ya. F19 9.
Berarti nomor atomnya, ingat nomor atom yang di bawah apa di atas? Yang di bawah, berarti yang 9. Nomor atom sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, sama dengan 9. Nah, sekarang kenapa sama dengan jumlah elektronnya sih, Uma? Kok elektronnya ngikut-ngikut di sini? Nah, sekarang Uma kasih tahu. F ini ada muatannya nggak di sini? Nggak ada muatannya. Kalau nggak ada muatannya, biasanya kalau ada muatannya di sini ada tulisan min. Kalau min itu beda cerita. Nanti ada contoh berikutnya. Di sini, fluor merupakan atom netral di sini. Tidak ada muatan. Kalau muatannya di sebelah kanan nih ya. Pangkat di sebelah kanan. Kalau tidak bermuatan, berarti jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Berarti 9. Berarti kalau kalian ditanya, nomor atomnya berapa? 9. Jumlah protonnya berapa? 9. Jumlah elektronnya berapa? 9. Mudah kan? Sekarang, berapakah nomor masanya? 19. Nomor massa kan yang di atas. Lanjut. Kalau ditanya neutronnya berapa? Neutron ini kan berada di 19 ini. Ingat nggak? Nomor massa itu adalah proton ditambah neutron. Proton ditambah neutron. Jadi kalau cari neutronnya berarti tinggal nomor massa dikurang nomor atom. Nah, karena nomor atom kan jumlah proton. Tuh, mudah banget cari neutron. 19 dikurang 9 sama dengan 10. Jadi ini cara mudahnya mengingat. Nomor atom yang di bawah. Proton yang di bawah. Ya. Neutron atas kurang bawah. Karena selisih antara massa dan nomor atom itu adalah jumlah neutron. Yuk, sekali lagi, Uma ulangi. Nomor atom yang di bawah. Proton yang di bawah. Neutron atas kurang bawah. Sedangkan elektron tergantung. Kalau dia netral berarti sama dengan nomor atom atau sama dengan protonnya. Ih, mudah kan? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ke 4 ISO. Uma, apa lagi nih ISO-ISO? Nah, ISO itu kalau orang Jawa ISO itu berarti bisa ya. Tapi ini kan bukan bahasa Jawa ini. Ini itu bahasa ilkimia nih. ISO itu artinya sama kalau di sini. Kalau isotop berarti nanti apanya yang sama, Uma? Isoton apanya yang sama? Isobar apa yang sama? Isoelektron apa yang sama? Tapi kalian mungkin bisa menebak isoelektron berarti elektronnya yang sama. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Definisi dari iso, dan iso lagi. Nah, definisi dari isotop. Top, oke. Atom-atom. Berarti lebih dari satu atom. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama. Kalau Uma mengatakan atom-atom dari unsur yang sama, berarti unsurnya sama. Kalau sama-sama unsur besi, unsur besi. Di sini Uma punya contoh unsur nitrogen nih. N, N, N. Nah, kalau atom-atom dari unsur yang sama, pasti nomor atomnya sama. Nih, kita lihat nomor atom kan yang bawah. 7, 7, 7. Nih, sekarang nomor atom adalah identitas suatu unsur atau suatu atom. Tapi bisa jadi nomor atomnya sama, atomnya juga dari jenis yang sama, dari unsur yang sama, tapi masanya berbeda. Itu yang disebut isotop. Kalau masih susah memahami kata-kata Uma. Misal Uma punya gini, kalian pasti tahu lah jeruk. Nah, sekarang kalau kalian beli 1 kilo jeruk, 1 kilo jeruk isinya misalnya 8. Nah, kalian timbang jeruk 1 sampai jeruk ke-8. Apakah masanya sama? Apakah maksudnya beratnya sama persis misalnya itu? Atau misalnya lebih mudah 1 kilo isinya 10. Berarti kalau 1 kilo dibagi berarti satunya jadi 100 gram. Sama persis nggak jeruk yang satu dengan jeruk yang lainnya? Jawabannya adalah pasti berbeda. Tapi Uma tanya, yang kalian beli itu sama-sama jeruk bukan? Jawabannya adalah sama-sama jeruk.
Nah, sama-sama jeruk, tapi bisa saja massa jeruk yang satu dengan jeruk yang kedua adalah berbeda, walaupun sama-sama jeruk. Sama dengan isotop. Jadi isotop juga ceritanya begitu. Sama-sama atom nitrogen, sama-sama atom nitrogen, sama-sama atom nitrogen. Kalau sama-sama atom nitrogen, pasti nomornya sama, nomor atomnya. Nomor atomnya ya, nomor atomnya sama. Karena nomor atom ini adalah identitas. Artinya nitrogen itu nomor absennya 7. Nah, tapi bisa saja nitrogen yang satu dengan nitrogen yang lainnya bermassa yang berbeda, memiliki massa yang berbeda. Ini nitrogen yang pertama punya massa 13, nitrogen yang kedua punya massa 14, nitrogen yang ketiga punya massa 15. Sama aja, jeruk pertama yang 13 gram, jeruk yang kedua 14 gram, jeruk yang ketiga yang 15 gram, tapi kan sama-sama jeruk. Nah, itu. Sekarang cara mudah mengingatnya lagi. Isotop, huruf terakhirnya apa, Nak? P. Artinya protonnya yang sama. Ingat ya, proton yang sama. Isotop berarti proton yang sama. Proton itu yang mana? Yang angka yang di bawah atau yang di atas? Yang di bawah. Berarti ingat-ingat, isotop huruf terakhirnya P. Berarti proton sama. Kalau proton sama, berarti bawah yang sama. Nih, angka bawah yang sama, tapi angka atas berbeda. Itu isotop. Sekarang isoton. Isoton definisinya adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Kalau udah dari unsur yang berbeda, jelas nomor atomnya beda. Dan tapi memiliki neutron yang sama. Kita lihat ya, isoton huruf terakhirnya apa? N. Berarti kalau N pasti neutronnya yang sama. Gitu cara mudahnya ya. Isotop huruf terakhirnya P. Berarti proton yang sama. Kalau isoton itu huruf terakhirnya adalah N, neutron yang sama. Kita lihat ya Uma, kita lihat contohnya. K3919 dan Ca kalsium 4020. Sekarang kita lihat, unsurnya sama atau beda? Kalium dan kalsium itu sama atau beda? Jelas beda. Kalau kalium lambangnya K, kalau kalsium lambangnya Ca. Beda tuh. Sekarang nomor atomnya. Kalium 19, kalsium 20. Beda. Sekarang massa kalium. Kalium massanya 39, kalsium massanya 40. Beda, Uma. Nah, sekarang kita cari kalau sudah beda semuanya, kalian harus hati-hati. Kalian cari selisihnya. Selisih nomor massa dan nomor atom. Selisihnya 39 dikurang 19 hasilnya 20. 40 dikurang 20 hasilnya 20. Nah, selisih ini atas kurang bawah itu dinamakan apa? Neutron. Berarti isoton itu adalah neutronnya yang sama. Ih, mudah banget kan? Lanjut. Sekarang isobar. Bar. Loh, yang sama itu huruf terakhirnya R loh, Uma. R itu apa ya? Nah, sekarang bukan huruf terakhirnya ya, tapi bar. Bar itu kalau di matematika, bar itu artinya di atas ya. Kalau Uma pernah kuliah kalkulus dulu di perkuliahan waktu Uma kuliah, X bar berarti artinya X ada tanda garisnya di atas. Berarti bar itu artinya atas. Oh. Nah, sekarang kita lihat. Ya, berarti yang atas yang sama dong, Uma. Benar yang atas yang sama. Kita lihat ya. Definisinya. Atom-atom dari unsur berbeda yang memiliki nomor massa sama. Nomor massa kan yang di atas. Kita lihat. C dengan N. Sama atau beda unsurnya? Beda. Yang satu karbon, yang satu nitrogen. Jelas beda. Kalau beda unsurnya, jelas nomor atomnya beda. C itu nomor absennya nomor 6. N itu nomor absennya 7. Nih, N-nya kan nomor absennya 7 nih. Nih contoh yang di isotop ini. Nah, tapi bisa saja ini jeruk. Jeruk. Nomor beratnya 13 gram. Ketemu sama si rambutan, bisa saja beratnya sama, walaupun satunya jeruk, satunya rambutan, istilahnya begitu. Jadi, kalau isobar itu nomor massanya yang sama, atas yang sama, bar. Oke. Sekarang iso yang terakhir, Uma. Apa tuh, Uma? Itu adalah atom-atom yang mempunyai jumlah elektron yang sama setelah melepas atau menangkap elektron. Nah, ini khusus untuk ion ya, Nak. Nih, kita lihat ya. Ion Na+ dan ion F-. Nah,
Nah, sekarang kita lihat Uma apa yang sama ini Uma. Uma ulangi dari awal ya. Isotop P-nya proton yang sama, berarti bawah sama. Isoton, atas beda, bawah beda, tapi selisih sama. Isobar, kebalikannya isotop. Kalau isobar, atas yang sama, bawah beda. Sekarang isoelektron, elektron yang sama. Kok bisa elektronnya sama? Itu terjadi pada atom-atom. Kita lihat ya. Bukan terjadi pada atom, terjadi pada ion-ion. Kita lihat. Na+, Uma, ini bawahnya 11, berarti protonnya 11. Nah, sekarang elektronnya bagaimana, Uma? Nah, sekarang ini F9, bawah beda, atas beda. Tuh, selisih, kita cari selisih. 23 dikurang 11 itu ketemunya 12, berarti neutronnya 12. 19 dikurang 9 itu 19 dikurang 9, 10. Berarti neutronnya 10. Neutronnya beda. Neutronnya yang ini, yang kiri, yang Na, 12. Neutronnya yang fluor, 10. Neutronnya beda. Berarti bukan isoton. Sekarang bawahnya beda. Atasnya beda. Apa yang sama? Kita langsung cari elektronnya. Elektron itu, ingat ya, nomor atom dikurang sama muatan. Sekarang 11 dikurang plus 1. 11 dikurang plus 1 berapa? 10. Berarti ini elektronnya 10. Sekarang fluor dengan muatan negatif 1. 9 dikurang negatif 1. 9 dikurang min 1. Kan sama dengan 9 ditambah plus 1. Kan 10. Nah, kalau begini ceritanya, ion Na+ dan ion F- itu termasuk kategori isoelektron karena elektronnya yang sama. Jadi begitulah seputar 4 iso. Isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Kita lanjut ya Uma. Nanti kalau yang belum begitu mengerti silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan, insya Allah kalau bisa Uma jawab, Uma jawab. Kalau nggak bisa belum bisa Uma jawab, Uma akan mencari literasi di tempat yang lain dulu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih. Massa atom relatif. Nah, ini khusus untuk yang punya isotop. Isotop itu tadi ingat ya, isotop itu kan bawahnya yang sama. Kalau bawah sama berarti dia berasal dari unsur yang sama, atom-atom dari unsur yang sama. Artinya sama-sama jeruk lah tadi Uma bilang. Nah, jadi di alam semesta ini ada beberapa unsur yang punya kembaran. Jadi jalan ceritanya itu ada unsur yang punya kembaran. Contohnya unsur nitrogen tadi ada ya di contoh nih. Unsur nitrogen ini punya kembaran nih. Ada yang nitrogen dengan berat 13, ada yang nitrogen berat 14, ada yang nitrogen dengan massa 15. Nah, sekarang Uma punya contoh untuk oksigen. Oksigen itu di alam semesta itu punya 3 isotop. Jadi ada yang oksigen yang masanya 16, ada oksigen yang masanya 17, ada oksigen yang masanya 18. Tuh, anggaplah oksigen ini kita punya buah mangga. Mangga di alam semesta ini ada 3 jenis mangga. Karena sama-sama mangga, maka nomor atomnya sama-sama 8. Tapi nomor masanya beda-beda. Ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18. Tapi di alam semesta itu kelimpahannya berbeda-beda. Artinya banyaknya gitu loh, Nak. Kalau yang mangga tipe masanya 16, itu banyak banget tuh. Berlimpah sekali. Ada 99,76% di alam semesta. Ya. Terus kalau yang beratnya berapa ini? Yang 17 atau yang masanya 17, itu cuma 0,04%. Dikit banget nih. Terus yang dengan massa 18, oksigen dengan massa 18 itu ada 0,2%. Oke. Sekarang bagaimanakah cara menghitung massa atom relatif? Uma, kok kita sudah main-main hitung massa atom relatif sih? Kan kita belum ngerti massa atom relatif itu apa. Oke, Uma jelasin, jangan sedih. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap atom C12. Maksudnya begini. Jadi, massa suatu atom itu selalu dibandingkan dengan massa atom C12. Kenapa dengan massa atom C12? Karena atom C12 ini paling berlimpah di alam semesta.
Jadi di seluruh bumi ini, yang paling banyak itu adalah unsur ini, atom C12 atau unsur karbon dengan nomor massa 12. Sehingga pakai aturan ini rumusnya. Kalau kita mau mencari unsur X itu harus massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa atom unsur C12. Kok ribet sih? Nanti ya kalau sudah ke contoh soal insya Allah nggak ada yang ribet. Nanti kalau sudah kalau yang mau ditanyakan langsung aja ke kolom komentar. Langsung aja ke contoh soal cuma kalau udah ke contoh soal pasti nggak mumet. Oke, jangan sedih. Nah, jadi gini, oksigen di alam semesta punya 3 isotop ya. Tadi ya udah Uma jelasin ini ya. Nah, karena buah mangga, Uma ibaratkan buah mangga. Buah mangga di alam semesta ini ada 3 jenis, jadi masanya itu nggak boleh langsung diambil. Mentang-mentang mangga yang paling banyak ini yang tipenya 16, kita langsung ambil aja lah 16-nya gitu. Kita ambil yang ini aja kan ini paling banyak, paling berlimpah di alam semesta. Nggak boleh gitu, cara nyarinya ada perhitungannya. Kita lihat ya. Cara mencari massa atom relatif. Cari ini. AR untuk oksigen. Caranya, persen 1 dikali massa 1. Ini kan persen 1 nih. Uma anggap ini adalah tipe 1, tipe 2, ini tipe 3. Persen 1 dikali massanya. Nih, 99,76% dikali 16. Tuh. Ditambah persen yang kedua dikali massa yang kedua. Ini persen yang kedua nih. Dikali massa yang kedua. Ditambah persen yang ketiga dikali massa yang ketiga. Tuh, dibagi 100%. Nah, dibagi 100%. Uma, kenapa sih kok persen 1 kali massa 1, tambah persen 2 kali massa 2, tambah persen 3 kali massa 3. Kalau seandainya isotopnya jumlahnya ada 5, ya berarti sampai persen 4 dikali massa 4, ditambah persen 5 dikali massa 5, dan seterusnya. Ya, kalau isotopnya semakin banyak, berarti ini nanti semakin banyak juga rumusnya. Nah, ini tujuannya kita pengen cari rata-ratanya. Tuh, setelah dicari ternyata ketemunya 16,0044. Nah, sehingga dibulatkan menjadi 16. Jadi yang dipakai itu oksigen itu kenapa 16,8? Kenapa sih nggak 17,8? Karena kelimpahannya paling besar di alam semesta. Tapi nggak langsung dituliskan, saya pakai 16 aja. Ini pakai perhitungan. Ini 16 karena sudah dibulatkan. Aslinya harusnya pakai 16,0044. Oke, jadi begitu ceritanya tentang massa atom relatif. Nah, sedemikian untuk video yang kedua ini. Untuk video yang selanjutnya kita akan membahas ini nih. Ayo, penasaran nggak nih? Ini tentang perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Tapi untuk kali ini kita sampai cukupkan di massa atom relatif. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian sebutkan dari sekolah mana, namanya siapa, dari sekolah mana, biar Uma bisa kenal. Karena tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang berarti silaturahmi kurang bisa terjalin dong. Oke, semoga ilmu yang Uma share ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya jadi ladang ibadah kita semua dan semoga menjadi amal jariah Uma dan kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share juga hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari Uma. Demikian dari Uma ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk menjadi manusia yang berguna bagi manusia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.